Siapa yang bilang bahwa solo camping adalah hal yang menakutkan? Tidak ada teman bicara, kadang di tempat yang kita tuju juga terasa asing. Tapi percayalah, dengan solo camping, hal-hal yang kita rasa mustahil bisa lebih menjadi masuk akal. Saya Fajri, dan ini adalah solo camping saya ke Bukit Guling. Teman-teman, udah lama kita nggak bikin video. Udah lama juga nggak camping ya. Jadi hari ini rencananya saya mau ke daerah Mandi Angin aja kayaknya. Soalnya hari ini kalau dari beberapa akun Instagram di daerah Plehari itu lagi ada event ya di Batakan. Color Fun kalau nggak salah. Jadi ada kegiatan di Batakan. Jadi kemungkinan besar di jalur kalau misalkan naik ke arah Plehari itu akan penuh, tanah laut itu akan penuh nanti. Jadi coba geser, kemungkinan saya akan ke daerah Riam kanan lagi. Di situ ada salah satu bukit, saya akan coba sampai situ ya, karena saya belum pernah sebenarnya sampai ke puncak bukitnya. Jadi cuman lewat sama ke Bukit Sinyal kemarin, terus juga beberapa kali hanya sampai sungai aja di daerah hutan. Jadi hari ini rencana mau naik, semoga harinya cerah karena saya mau bikin video dan ini solo. Beberapa barang-barang sudah disiapkan, jadi barang-barangnya sudah masuk sebenarnya di dalam carrier sini, tinggal logistik dan perlengkapan elektronik aja yang belum masuk. Jadi ada power bank, kemudian chargeran, tripod juga buat nanti, karena kemarin solo tapi pakai tripod kecil jadi sering goyang. Nah ini kita pakai yang lebih besar biar kokoh sedikit lagi ya. Perjalanan menuju parkiran Bukit Guling ini biasanya hanya 1,5 jam dari Banjarmasin, tergantung kecepatan. Kemudian, perjalanan akan dilanjutkan trekking dengan kontur menurun dan menanjak sekitar 3,9 km. Sepanjang jalur trekking akan didominasi vegetasi pohon karet dan semak belukar ilalang. Sampai dengan sekarang saya belum tahu kenapa disebut dengan Bukit Guling. Infonya ya karena memang puncak bukit ini terhampar memanjang seperti guling. Ngomong-ngomong soal perjalanan dan perencanaan, Pirsa Besari pernah berkata, semakin kita tua, semakin terbiasa diri ini untuk mengalah. Tidak lagi memaksakan dan lebih mengikuti skenario yang dibuatkan oleh Tuhan. Mengatur rencana tapi tak mengapa kalau memang tidak terlaksana. Karena toh di antara kegagalan, kita selalu bisa membuat sebuah rencana baru. Tahu beli katong ada. Ya kada om. Ya, kalau kada boleh kayak itu. Dah. Dah. Wah, Eko. Cepat kah? Ya. Tahu. Ulun kada. Eko.
Jadi saya lagi di trek menuju Bukit Guling. Jadi hari ini ke Bukit Guling. Nah, jadi pernah ada yang tanya gitu, Bang, kalau misalkan camping sendiri malam hari atau solo gitu takut ada hantu atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya ini nih, ini jawabannya sebenarnya. Semoga kedengaran lagi bunyinya ya. Jadi kadang kalau malam kita tuh ngedengar bunyi kayak bunyi ketawa atau apa ya, pokoknya kayak sedikit melengking gitu, sebenarnya itu dari ini. Kalau kita ketemu beberapa pohon bambu kayak rumpun bambu gini, biasanya dia bergesek. Nah, bunyi gesekan-gesekan pohon itu yang jadi bunyi melengking kayak bunyi ketawa gitu. Kayak gitu biasa. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Nggak ketangkap lagi. Tadi ada bunyinya ketangkap. Mungkin anginnya udah hilang. Jadi kalau ada angin biasanya kedengaran tuh bunyi gesekannya. Kalau malam bisa berangin lebih kedengaran. Jadi kalau rute di sini dia menuju Bukit Guling dan Bukit Sinyal. Coba ya. Tapi rencananya saya trekking dulu sampai ke sungai dulu. Jadi nanti rencana mau makan, mau sholat juga di situ, sekalian ambil wudhu. Takutnya di atas persediaan air nggak ada. Tadi berangkat dari Banjarmasin dari jam berapa ya? 14.30 sampai base camp itu di berapa? 16.30, 2 jam. Banjarmasin ke base campnya, ke tempat parkiran itu tadi 2 jam. Ini udah setengah jam saya jalan. Udah setengah jam. Lanjut lagi ya.
Jadi tadi dari base camp sekitar 30 menit, dari base camp sampai sini tuh 30 menit. Jadi saya sengaja istirahat dulu di sini, break dulu. Nanti rencananya karena cuaca cerah, insya Allah jadi lanjut habis maghrib baru coba ke puncak. Rencana mau ke Bukit Guling. Nah, kenapa saya ambilnya habis maghrib? Karena mau menjawab mitos dan ketakutan dari beberapa teman-teman saya yang juga nonton konten saya di YouTube. Jadi nanti saya mau menjawab dan bukan menantang sih ya, tapi lebih ke membuktikan secara logik seperti itu. Nah, tapi ini di pinggir sungai jadi belum terlalu terdengar penjelasan. Jadi mungkin sambil jalan nanti akan saya jelaskan. Makan. Ya, ini di jam berapa ya? Oh, pas jam 19, di 19.00. Jadi teman-teman, ini saya mau jalan lagi. Memang sengaja ngambil trek malam, tapi saya mau tunjukkan sesuatu yang biasanya jadi ketakutan bagi para teman-teman yang suka main di alam atau suka mendaki. Jadi seperti ini. Sebentar. Semoga terlihat ya. Nah, tadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita berangkat dengan ketakutan, itu juga nantinya yang menjadi fokus pikiran kita adalah ketakutan sendiri. Jadi sebenarnya kalau goyang-goyang seperti ini bukan ada makhluknya ya, tapi angin biasanya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kenapa tidak disarankan untuk pendakian malam, itu ada beberapa alasan teman-teman. Jadi yang pertama, kalau kita tidak mengetahui kondisi jalan atau medannya ya, jadi dikhawatirkan kalau memang tidak memiliki pengetahuan dasar termasuk navigasi darat, itu takutnya tersesat gitu. Nah, yang menjadi masalah kalau tersesat dan tidak ada komunikasi. Kayak di tempat saya trek ini nggak ada sinyalnya, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau jalan ya harus fokus gitu. Nah, kenapa tidak disarankan malam hari? Karena biasanya kalau malam ini kita berebut oksigen dengan tumbuhan di sekitar. Kayak yang saya lewatin ini, vegetasinya udah agak lebat gitu. Jadi rebutan oksigen, engap gitu. Nah, kalau misalkan udah rebutan oksigen, otomatis kan naik ke otak, supply juga sedikit. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan tidak konsen. Lalu ketakutan-ketakutan lainnya muncul. Begitu ya. Aduh. Nanti kita sambung. Ini ternyata treknya naik. dan saya terus ngomong. Lanjut lagi. Kalau misalkan trekking ke Bukit Sinyal atau Bukit Guling nanti di sebelahnya, teman-teman tidak perlu khawatir karena selain dari tempat saya rehat tadi yang daerah sungai, di sini juga ada air yang dari gunung juga sebenarnya. Jadi insya Allah katanya tidak bisa kering, insya Allah ya. Jadi aman lah ibaratnya kalau mau naik ke Sinyal ataupun ke Guling bisa ambil air di sini. Sama satu lagi nanti di dekat percabangan di depan ada pertigaan di situ. Kalau lurus kita ambil ke Sinyal,
Kalau guling ambil ke kiri, dan daerah itu juga nanti ada sumber air, jadi bisa buat persediaan air, siapa tahu mau sholat atau bersih-bersih gitu. Bagus nih. Hai, tadi saya janji ya, kalau di sungai saya mau menyampaikan sesuatu. Saya bilang, ada yang tanya, kenapa dari tadi saya bawa lentera ini, tapi tidak saya nyalakan. Jadi begini ya, horor sih sebenarnya saya konten sendiri seperti ini. Jadi di Kalimantan Selatan ini yang saya tahu, dan saya pernah dengar, teman-teman saya ada yang bilang, hantu Mariaban. Nah, hantu Mariaban. Jadi ada dua cerita yang saya dengar. Yang pertama itu kalau misalkan ketemu hantu Mariaban, ambil bulunya, katanya bisa kebal, katanya ya. Nah, satu lagi, ada beberapa teman-teman juga kemarin yang sempat ngobrol sama saya sebelum saya naik itu, katanya hati-hati bang kalau naik gunung atau masuk hutan, apalagi maghrib, menjelang maghrib sama pasca maghrib gitulah, antara maghrib ke isya gitu, hati-hati kalau keluar rumah, katanya ketemu nanti hantu Mariaban. Saya bilang, mitosnya seperti apa? Jadi hantu Mariaban itu dia akan datang atau akan menyesatkan ketika dipanggil 3 kali. Mariaban, Mariaban, Mariaban. Panggil 3 kali katanya dia datang dan akan menyesatkan. Biasanya dia bawa lentera seperti ini, kayak gini. Jadi nanti dia jalan dan akan menyesatkan. Jadi kita akan bawa ya, kita coba. Semoga tidak disesatkan. Tunggu. Ya, jadi saya sudah sampai tadi di jam 20.30 baru nyampe di puncak Bukit Guling. Dan saya sendirian. Sebenarnya sih cepat aja kalau misalkan full trekking gitu. Cuman kan saya tadi ngonten juga sambil, jadi bolak-balik ambil kamera. Jadi santai lah, karena memang tidak ada yang dikejar. Dan ternyata Solo itu tidak sebegitu menakutkan seperti konten-konten horor yang sering muncul gitu. Jadi saya rada-rada gimana ya kalau lihat ketika search gitu di YouTube, ngetik Solo camping, itu pasti yang muncul selain dari Solo beneran ya, Solo beneran dalam artian konten Solo, ada juga yang horor-horor gitu. Nggak ngerti gimana konsepnya, mungkin buat ngejar views aja ya. Tapi apapun itu terserah lah, namanya juga konten kreator kan, jadi bebas berkreasi gitulah.
For all we know, you're the chameleon. Or you're the chameleon. Or maybe. Oh no. Maybe. Don't say it. I'm the chameleon. I said don't say it. But I never forget. You might say I have the memory Oh, don't say it. of an elephant. You think I've pushed you? Rencananya pagi ini ada kemarin bawa buah pisang sama ada mie instan ya, tapi sepertinya mie instannya kita skip dulu, tidak dimakan di pagi ini. Tadi bikin kopi sebentar, biasanya teman dari gorengan pisang teman dari gorengan kopi, jadi saya bikin kopi. Ini sudah di kayaknya udah matang, kopi udah matang, buah kali. Jadi sudah bikin kopi, tinggal kita bikin pisang. Kayaknya saya mau bikin pisang goreng pagi ini karena pisangnya spesial. Kalau kemarin kita membawa dari bikin mashed potato dari beberapa pegunungan bahan-bahannya, nah kali ini pisang yang saya bawa ini dari Afrika, jadi spesial dari hutan Afrika. Sebentar, saya lupa naruh pisangnya di mana. Sebentar ya, kita ambil pisang. Ini dia pisang dari Afrika, udah mulai matang. Padahal kemarin saya pesan dari eksportir itu masih mentah. Jadi mungkin karena lama perjalanannya dari Afrika ke Indonesia, dia akhirnya matang. Saya kalau bikin pisang sukanya yang setengah matang. Pisangnya masih mangke masih mangke beberapa, tapi ini masak dah. Ini udah enak nih. Oke teman-teman, mari kita masak pisang goreng dari Afrika. Jadi saya terpaksa pindah dari depan tenda, padahal bagus sambil berjemur niatnya, tapi kadang kan kalau di alam kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan seperti biasa di ketinggian 200-an seperti ini, ketemu lagi dengan serangan-serangan goib. Enggak. Serangan-serangan nyata gitu dari para penghuni bukit di sini. Jadi tadi diserang sama semut, apa ya, katikih kata orang Banjar, yang hitam-hitam itu, dan kalau dia gigit tuh sampai bengkak jadinya. Jadi saya pindah ke sini lah. Sejauh ini sih aman daerah sini, karena kalau ditunggu lamaan, biasanya itu lebih 1 jam baru dia hilang. Jadi kayak migrasi, mungkin dia kepanasan kali ya, dari itu kan panas tuh, geser migrasi ke tempat yang lebih teduh.
Tiap orang pasti punya alasan untuk solo camping, dan saya sendiri untuk lebih ke alasan personal, mulai dari membuktikan bahwa ketakutan itu dapat dilawan dan dikendalikan. Takut akan hal yang nyata, dan juga ketakutan pada sesuatu yang tidak ada. Dan juga perjalanan saya ini untuk membuktikan bahwa kita memang hanya bisa berencana dan melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya saja. Karena pada akhirnya alam raya memang tidak pernah bisa kita atur. Kita hanya bisa memilih mau mengeluh atau mengalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus perjalanan dan juga media sosial saya. Tadi malam kita bisa membuktikan kan bahwa nggak ada hantu. Di hantu tuh nggak ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi malam saya coba pancing, katanya kalau bilang hantu Mariaban 3 kali antara habis maghrib sampai dengan isya itu disesatkan, dan alhamdulillahnya kita tidak tersesat. Kita sampai ke puncak di Bukit Guling dan ini sudah trek turun lagi. Jadi aman lah insya Allah. Yang penting saat berangkat berdoa, kemudian di perjalanan juga berdoa. Itu saja, aman pokoknya. Jadi tidak ada hal-hal yang harus ditakutkan.